Iklan layanan masyarakat atau sering juga disebut bahasa Inggrisnya itu public service ads gitu ya. Ini bukan hal yang baru untuk orang-orang marketing. ILM singkatannya atau PSA pertama dipercaya diluncurkan itu udah lebih kurang 100 tahun yang lalu kurang lebih ya. Nah, sayangnya berbekal jam terbang yang begitu tinggi kan udah 100 tahunan gitu ya. ILM atau PSA ini masih aja gitu-gitu aja gitu. Banyak yang apa ya, nggak outstanding lah, yang apa ya. Kalau iklan-iklan komersial yang umum, yang profit oriented itu udah kemana-mana gayanya, perkembangannya luar biasa. ILM sama PSA ada sih, tapi nggak terlalu banyak. Nah, hari ini kita mau bahas ada satu campaign public service yang melegenda sedunia bahkan, bukan cuma ngomongin satu negara. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Jadi public service ads atau iklan layanan masyarakat, saya sebutnya salah satu ya, kalau nggak PSA, ILM gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah iklan atau campaign untuk kepentingan non-komersil. Contohnya apa? Edukasi KB, campaign keselamatan berkendara, campaign anti narkoba, anti rokok, bayar pajak, dan lain sebagainya. Tapi coba lihat deh, di Indonesia kita bisa nggak nemuin lebih dari 5 gitu ya. Ini jarinya satu tangan aja, lebih nggak dari 5. Kita sebutin deh 5 yang oke. Kita mungkin nggak bisa lebih dari 5. Adalah, tapi 1-2 aja gitu ya. Apa sebegitu susahnya gitu ya, sampai nggak ada yang bagus gitu ya. Ada sih, ada yang bagus gitu, tapi nggak banyak gitu ya. Nah, tahun 2012 ada perusahaan operator kereta metro di Melbourne, Australia, itu ngeluncurin campaign public service gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kecelakaan yang ada hubungannya sama kereta gitu ya. Jadi gimana ngurangin orang ketabrak kereta di di stasiun karena nyebrang dan sebagainya. Jadi tujuannya ngasih edukasi, reminder bahwa ini bahaya loh. Segmennya segmen muda gitu, karena sepertinya kesadaran akan keamanan di stasiun, di sesuatu yang ada hubungan dengan kereta ini lebih banyak di segmen-segmen yang masih muda. Kalau yang udah dewasa kayaknya udah pada tahu gitu ya. Menariknya mereka nggak bikin ini sebagai iklan serial. Mereka justru bisa dibilang nggak bisa juga ini dibilang sebagai campaign, karena walaupun awalnya campaign ya. Kenapa nggak bisa dibilang sebagai campaign? Karena ini akhirnya jadi besar sekali gitu ya. Jauh lebih besar dari campaign, bahkan udah jadi movement, karena ini udah 10 tahun dari 2012 sampai sekarang masih hidup gitu ya. Udah jadi brand. Namanya pasti teman-teman udah tahu, Dumb Ways to Die gitu kan. Jadi strateginya adalah nggak dibikin sebagai iklan tapi sebagai konten gitu ya. Ini perusahaan periklanan yang menangani ini McCann gitu ya. Mereka bilang bahwa logiknya iklan akan tetap jadi iklan, orang akan menghindar gitu ya. Tapi kalau ini jadi konten, ini jadi less intrusif, nggak terlalu mengganggu, sehingga bisa orang bisa menerima dengan terbuka, bisa entertain dan lain sebagainya. Udah gitu orang diharapkan lebih mau terlibat gitu, diajak untuk remake, untuk share gitu kan, bikin cover lagunya, bahkan di aransemen ulang, videonya juga di remake gitu ya, sampai dapat award banyak. Termasuk Dumb Ways to Die ini dinobatkan sebagai the most awarded campaign in the history. Jadi campaign yang paling banyak mendapat award dalam sejarah. Dia dapat 5 Grand Prix plus 28 Lions di Cannes Advertising Festival. Ini salah satu ajang penghargaan yang paling bergengsi seluruh dunia ya. Dan hasilnya pun penurunan angka kecelakaan hingga sampai 20%. Walaupun ini nggak bisa 100% diatribusi ke campaign ini, tapi pasti ada kontribusi yang nggak kecil ke hasil ini gitu ya. Ini belum termasuk kesuksesan lain seperti banyak nih user generated content yang dibuat gitu ya, lagu, video, bahkan dalam berbagai macam bahasa, termasuk dari luar Australia. Dan juga gimana touch point-nya begitu disukai banyak orang di seluruh dunia gitu ya. Nah, apa yang mereka lakuin? Yang pertama, mereka bikin lagunya catchy, memorable, gampang diingat, tone-nya universal. Buat anak-anak ini juga menarik, buat orang dewasa juga nggak malu untuk bersenandung dengan lagu ini. Sampai waktu pertama kali dikeluarkan, lagu ini masuk ke top 10 iTunes di 24 jam pertama. Mereka juga bikin karakter yang fun, colorful, tapi tetap tergolong universal. Nggak terlalu spesifik ke satu gaya atau satu segmen ilustrasi gitu ya. Mereka juga bikin online games berbasis aplikasi smartphone gitu ya. Udah sampai 4 versi, sekarang udah keluar yang versi 4, Dumb Ways to Die versi 4 sekarang. Yang versi 2-nya itu menjadi nomor 1
game nomor 1 di 90 negara gitu ya. Yang punya anak kecil dan suka iPad atau smartphone games pasti tahu games ini. Gamesnya simple tapi cukup edukatif dan entertain ya. Mereka menerapkan prinsip-prinsip gamification juga, start dari yang gampang ke susah, terus kasih sense bisa nih, jadi bikin orang ketika kalah balik lagi karena ada near miss effect di sana, bikin orang penasaran masa iya nggak bisa sih, coba lagi deh gitu ya. Dan mereka juga bikin video yang dapat 20 juta views di YouTube dalam seminggu pertama, jadi luar biasa. Video paling banyak di-share di internet tahun 2012 juga adalah videonya Dumb Ways to Die ini gitu ya. Dan video yang pertama kali dibuat itu sekarang itu sudah ditonton, kalau dilihat di YouTube itu sudah ditonton hampir 230 juta kali gitu ya. YouTube account-nya di-subscribe 1,27 juta orang. Dengan selama 10 tahun lebih ini mereka udah bikin 217 video, sebenarnya nggak terlalu produktif, tapi total view-nya udah 500 juta view lebih gitu ya. Kalau profit sharing-nya dari AdSense 40% aja, ini kita berandai memprediksi ya. Dengan CPM $3 per 1000 gitu ya, cost per mile-nya, maka mereka juga sudah menghasilkan kurang lebih 600.000 USD. Jadi 600.000 USD itu hampir 10 miliar ya kalau nggak salah ya. Gitu. Mereka juga bagiin buku, dibagiin ke sekolah dengan kemasan menarik, bikin audiensnya engage gitu ya. Karakternya juga di-extend ke beberapa bentuk merchandise gitu ya. Kebayang pemasukan untuk dari jual merchandise ini berapa? Bikin kaos, bikin boneka, bikin gantungan kunci dan sebagainya gitu ya. Dan pada akhirnya jangan-jangan kesuksesannya bukan cuma dari sisi dampak ke tujuan awal, tapi juga mungkin ini udah jadi self-funded campaign yang bisa ngebiayain sendiri karena ada pemasukan juga dari sana gitu ya. Secara sosmed konten ini masih terus sampai sekarang, bahkan channel-channel baru gitu ya, termasuk di TikTok gitu, dan di-extend lebih dari sekedar trend-related accident gitu ya. Kita bisa lihat beberapa contohnya. Eat a 2-week-old unrefrigerated pie. Dumb ways to die. Eat a 2-week-old unrefrigerated pie. Dumb ways to die. Eat a 2-week-old unrefrigerated pie. Dumb ways to die. Nah, apa yang bikin ini sukses besar gitu ya? Pertama, Dumb Ways to Die ini keluar dari clutter dengan cara yang relevan. Nobody likes to read an ad, they like to read what interested for them. Sometimes it's an ad gitu ya. Jadi orang nggak ada yang suka lihat iklan, orang suka apa yang menarik buat mereka. Kadang-kadang itu ads gitu, kadang-kadang itu iklan. Jadi kalau kita bikin iklan nggak menarik ya udah lewat gitu ya. Ini pengetahuan umum yang semua juga udah banyak, tapi balik lagi yang terapin nggak banyak gitu ya. Lihat deh berapa banyak iklan-iklan egois, cuma mikirin apa yang mereka mau sampein tanpa mikirin orang akan tertarik dengan cara nyampeinnya apa enggak. Apakah terus habis itu orang akan, oh ya ini menarik nih saya mau ini. Kan nggak banyak gitu ya. Campaign ini juga berhasil bawa pesan umum, kan pesannya umum gitu ya. Jangan nyebrang di kereta dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin udah di-ignore sama otak kita karena ini apa sih kok udah tahu gitu ya. Menjadi sesuatu yang ini apa kok menarik gitu ya. Mereka menggunakan games tanpa takut batasan usia gitu ya. Mereka percaya bahwa people don't stop playing because they grow old, tapi people grow old because they stop playing. Jadi games ini jadi sesuatu yang universal, bahkan orang dewasa pun juga bisa enjoy mainin ini gitu ya. Yang kedua adalah mereka avoid ostrich effect gitu ya. Banyak PSA atau ILM yang menjual human hardship ya, jual kesusahan, kesulitan, kengerian gitu ya, foto orang-orang susah, foto kecelakaan atau angka gitu ya. Nah kalau kasus ini mungkin kalau nggak pinter iklannya nunjukin berapa banyak korban kecelakaan atas kereta. Dampaknya ostrich effect itu adalah tendensi ostrich suka apa sih, burung onta ya. Burung onta kan suka memendam kepalanya di bawah tanah gitu ya. Nah ini juga sama, ostrich effect itu tendensi untuk kita nggak mau tahu karena kita nggak mau tahu reality yang tidak menyenangkan ini gitu. Nah jadi kalau kita jualan bikin PSA ILM dengan menjual kesusahan, orang akan menghindar karena aduh nggak deh, saya nggak mau lihat foto-foto menyeramkan, data-data fakta-fakta yang nggak mengenakan gitu ya. Dan itu bahaya. Nah pesan-pesan keselamatan di stasiun itu kan udah kayak normatif ya, sama kayak capres ngomongin bahwa kita harus berantas kemiskinan, korupsi gitu ya. Nggak ada yang nggak ngomongin itu, nggak ada yang bilang capres yang bilang bahwa kita harus menyuburkan kemiskinan dan korupsi. Permasalahannya adalah gimana dan gimana ngajaknya untuk lebih menarik. Nah campaign ini udah berhasil keluar dari cara-cara yang nggak normatif sama sekali, bahkan untuk pesan-pesan yang amat sangat normatif gitu ya. Pengambilan perspektif dari cara yang positif dan menyenangkan, ketimbang dibawa serius, akhirnya jadi di-ignore, dibawa dari perspektif menyenangkan. Dan judulnya Dumb Ways to Die itu kan cara-cara bodoh untuk mati gitu ya.
ini jadi mereka pakai reverse psychology gitu ya. Biasanya angle-nya jangan mati konyol, ini dibalik jadi caranya mati konyol. Jadi jadi fun gitu ya, tapi supaya nggak dianggap tutorial untuk mati, untuk orang bunuh diri, kemasannya dibikin fun dan playful. Jadi menarik sekali. Terus mereka juga, yang ketiga mereka juga mengundang partisipasi. Campaign ini membuka partisipasi audiens. Mereka ngajak orang untuk bikin cover lagunya, untuk rearansemen lagu, untuk remake video konten dan sebagainya. Prinsip partisipasi bisa jalan karena ada kontennya punya social currency gitu ya. Kalau gue bikin ini terus gue share, orang suka, maka terus abis itu gue akan disukain orang gitu ya. Makanya orang akan ngedorong. Nah, konten-kontennya udah lucu gitu ya. Ditambah ada social proof karena memang udah banyak yang ikutan dan makin banyak lagi jadi snowball effect gitu ya. Dan begitu ikutan berpartisipasi maksudnya ya, dalam bentuk apapun itu, effort justification biasnya bermain. Ini kecenderungan untuk menghargai dan punya ikatan ke sesuatu yang kita udah terlibat. Ketika kita udah ikutan bikin kontennya, maka kita juga punya keterikatan sama si brand ini sendiri, sama campaign ini sendiri. Sama kayak gimana kita beli furniture, beli sofa di IKEA, kita susun sendiri, kita jadi punya keterikatan. Gimana kita beli Lego, terus habis itu kita nyusun sendiri, kita ngerakit sampai jadi, terus habis itu kita lebih menghargai Lego yang kita buat. Makanya orang akan cenderung balik lagi, engage lagi setelah ikutan gitu ya. Nah, mereka juga bangun banyak aset gitu ya. Untuk satu brand atau campaign bisa diingat, di recall butuh trigger. Triggernya dari brand, aset, dan properti. Ini brand apapun ya. Dumb Ways to Die ini bangun banyak aset. Yang pertama karakter, yang bukan cuma di konten, tapi aplikasi, video, merchandise. Mereka juga punya overall brand guideline yang konsisten. Lihat deh, color, typo, illustration style, semua konsisten. Jadi otak gampang banget mengingatnya. Yang ketiga audio asset gitu ya. Bukan cuma enak dan mudah dihafal, tapi juga memenuhi kriteria untuk jadi earworm gitu ya. Earworm ini kan fenomena di mana otak kita tuh autoplay gitu ya. Sesekali tuh kita lagi kerja, lagi ngapain, terus kita bersenandung aja lagu yang terus-terusan aja ya, itu masuk terus. Nah, itu namanya earworm gitu. Kita pernah bahas di episode-episode awal. Saya lupa episode 2 apa 3 gitu ya. Kita pernah bahas itu. Nah, mereka memanfaatkan itu. Nada-nadanya, komposisi nadanya dibuat sehingga ini jadi earworm gitu. Dan yang terakhir dan paling penting, ini adalah satu campaign yang amat sangat campaignable. Ini salah satu syarat ide untuk bisa jadi besar. Otak manusia itu kan bisa mengingat ketika ada konsistensi. Konsistensi ini nggak bisa didapat cuma dengan satu materi yang dipakai berulang-ulang. Nggak bisa cuma punya satu terus ya udah di play aja terus buying medianya kemana-mana tapi materinya itu nggak bisa. Tapi lebih kepada ngebangun memori coverage yang lebih luas gini. Penjelasannya gini nih biar nggak terlalu kompleks ya. Ketika kita bikin iklan, otak akan nyimpan iklan itu, memori tentang iklan itu ya di otak kita gitu ya. Begitu iklan kedua muncul, benang merahnya akan disimpan sehingga itu jadi cabangan memori yang awal gitu ya. Jadi nyambung. Begitu ada brand aset lain misalnya, ada logonya, ada colornya, itu juga tambahan lagi. Nah, makin lama makin lebar. Jadi kayak mind map. Nah, semakin lebar dia akan semakin kuat nempel di otak kita sehingga lebih tersimpan lebih lama dan akhirnya terus habis itu lebih gampang di recall gitu ya. Nah, lebih lanjut lagi, ketika ini secara konsisten, di extend-nya itu bukan cuma sekali dua kali gitu, tapi terus-terusan, ini akan jadi lebih kuat lagi. Dan otak pun juga akan berpartisipasi gitu ya. Otak akan prediksi, next-nya apa lagi nih yang dia mau buat. Otak mulai antisipasi gitu ya, mulai nebak dengan filling the gap untuk dapetin surprise ketika dapat hasilnya. Ternyata bisa begini ya, dan proses ini bikin engagement di dalam otak naik, akibatnya brand memorinya juga menguat, dan campaign-nya juga jadi berhasil. Gitu. Jadi luar biasa campaign ILM yang satu ini. Nah, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari kuis kali ini bisa disaksikan seperti biasa di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu ikuti Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.